Hai, aku Taruna Dia dari Telnaf 13 Charlie. Yuk belajar flight plan bareng aku. Nah, jadi pertama kita belajar apa sih itu flight plan? Jadi, flight plan adalah dokumen rinci yang menjelaskan rute penerbangan yang direncanakan oleh sebuah pesawat terbang. Dokumen ini berisi informasi seperti bandar keberangkatan dan kedatangan, rute yang direncanakan, estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penerbangan, ketinggian yang akan diterbangi, jenis pesawat, dan informasi lain relevan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari fase penerbangan. Nah, bisa kita lihat di sini fase penerbangan yang pertama itu adalah flight planning, di mana awak pesawat melakukan pemeriksaan sebelum terbang untuk memastikan bahwa pesawat dalam kondisi baik dan siap untuk terbang. Setelah melakukan flight planning, pesawat akan melakukan taxi, di mana taxi itu sendiri pesawat melakukan taxi dengan mengikuti garis kuning dari apron dan memasuki runway dan mengambil posisi untuk take off. Kecepatan taksi itu sendiri dibatasi untuk menghindari tergulingnya pesawat saat berbelok dan menabrak dengan pesawat lain. Setelah melakukan taksi, pesawat akan melakukan take off. Setelah pesawat melakukan taksi dan sampai di runway pada posisi siap take off, mesin pesawat diposisikan pada daya yang tinggi dan mendorong atau menarik pesawat bergerak maju hingga kecepatan tinggi tertentu untuk transisi dari darat ke udara. Selanjutnya yaitu cruise, di mana cruise itu sendiri fase di mana keadaan terbang di mana pesawat menggunakan bahan bakar paling ekonomis dan kondisi desain yang optimal secara teknis. Fase ini memiliki durasi yang paling lama selama perjalanan di udara maupun melakukan misi hingga sampai tujuan. Setelah cruise, selanjutnya adalah ada descent, di mana setelah pesawat mendekati runway untuk mendarat, pesawat melakukan descent, yaitu pesawat melakukan pergerakan turun dengan kecepatan konstan dengan mengatur daya mesin maupun pitch. Setelah descent, yaitu yang terakhir, tahap terakhir adalah landing, di mana landing adalah fase terakhir pada penerbangan. Setelah posisi landing diperoleh, pesawat berusaha menurunkan kecepatan serendah mungkin supaya dapat menyentuh runway sehalus mungkin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang flight plan fase, di mana tahap pertamanya itu ada registration. Jadi registration itu sendiri dilakukan oleh maskapai penerbangan itu sendiri. Selanjutnya ada correction, di mana correction ini dilakukan oleh FDO atau Flight Data Officer untuk dikoreksi. Selanjutnya ada acceptance, di mana dilakukan oleh ATC. Selanjutnya adalah aktif, di mana fase ini bahwa pesawat itu sudah aktif. Selanjutnya ada expired, di mana penerbangan ini sudah kadaluarsa. Dan selanjutnya delete, akan dihapus. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai flow radar flight plan. Bisa kita lihat sendiri, yang pertama itu kita mulai dari VSAT match, di mana VSAT match ini kita mengirimkan data menggunakan link satelit. Selanjutnya dari VSAT match menuju ke IDF match. Jadi IDF match ini merupakan terminal data flight plan. Dari IDF match kita masuk ke AMSC, di mana di AMSC ini berfungsi untuk menerima dan mengirim flight plan. Setelah masuk ke AMSC akan masuk ke signal selector menggunakan channel 31 untuk top sky. Dari signal selector akan menuju ke P-lines FDP, di mana di P-lines FDP ini merubah analog data menjadi digital data. Dan selanjutnya masuk ke server FDP untuk mengelola data FPL dan menghasilkan FPL track dengan simbol persegi. Selanjutnya ada input data flight plan. Sama seperti halnya tadi, input data flight plan mulai dari flight plan origin. Selanjutnya flight plan origin menuju AMSC match, di mana di AMSC match itu menerima dan mengirim flight plan. Selanjutnya masuk ke channel 31 AMSC.
Dari channel 31 MSC akan masuk ke P-Lines Flight Plan, di mana P-Lines Flight Plan itu merubah analog data menjadi digital data. Selanjutnya masuk ke server FDPS, di mana mengolah data FPL dan menghasilkan FPL track. Selanjutnya masuk ke switch OPS, dan selanjutnya masuk ke FL track dan akan menghasilkan simbol persegi.